Selamat pagi Pak Dewo, terima kasih sudah dibuatkan linknya ya Pak Dewo. Sama-sama dok. Halo, Pak Dewo udah on? Sudah dok. Oke. Jadi ya selamat pagi semuanya. Saya dapat penawaran dari Pak Dewo untuk ya siapa tahu bisa digunakan untuk di tempat kita ya, atau dengan teknologi sekarang yang sudah canggih ya, mungkin ini ada kepentingannya dengan Pak Satrio yang menyusun bagaimana call center dan sebagainya, dan juga dengan Pak Firman ya. Jadi kita semua coba mendengarkan, apalagi masalahnya juga yang buat kita semua di Primaya kan sebenarnya secara langsung tanggung jawab Primaya dalam hal masalah medical record. Medical record itu kan kita sebenarnya dari Direktur Dr. Elizabeth bisa mengakses menggunakan electronic medical record itu. Tapi yang penting bagaimana pintu masuknya di awal supaya semuanya berjalan lancar sehingga tidak menjadi keluhan pelanggan. Nah, waktu saya mendapat penawaran dari Pak Dewo itu kelihatannya ini bisa dipakai, kelihatannya. Cuma nanti kita mungkin dari Pak Satrio dan Pak Firman melihat ada hal-hal apa, atau saya juga menanyakan kepada Pak Dewo semuanya. Ya gitu Pak Dewo, silakan. Baik, terima kasih Dr. Benny, Dr. Daniel, Dr. Tabita, Mas Satrio dan Mas Firman. Pak Dewo, Ya. itu you punya masih nggak ada tampang you tuh, wajah you. Ini soalnya mau presentasi nih, jadinya nanti share screen, dok. Oh, mau share screen-nya. Iya, share screen Tapi aja. pembukanya kan you buka videonya dulu dong. Jadi supaya kenal namanya Pak Dewo itu seperti apa. Baik. Nanti tampilin mukanya dulu supaya teman-teman kenal, oh ini namanya Pak Dewo. Cuma susahnya mesti kudu buka masker, karena pakai masker kan makin nggak kenal lagi. Baik. Halo teman-teman. Ini wajah gantengnya Pak Dewo ya. Jadi ini antara webcamnya sama screennya saya berbeda, jadi saya nggak melihat ke webcam. Jadi memang yang penting kan mengenal dulu wajahnya dulu kan Pak Dewo, supaya bagus. Ya, ini Pak Anto, coba wajahnya dikenalkan Pak Anto. Pak Anto dan Mas Handoyo. Nah, Pak Anto, apa kabar Dr. Benny, Dr. Daniel? Nah, kalau Pak Anto ini mukanya walaupun pakai masker saya udah bosan ngeliatnya. Sekarang di corporate emang kok. Iya Pak, iya dok. Tapi Dr. Benny sih ninggalin saya sih. Oh enggak loh, nggak saya ninggalin kan buktinya lu bisa jalan sukses di sana. Padahal kita banyak banget pengennya dok ya. Iya. Sampai sekarang dok masih saya terusin dok. Saya request terus ke Pak Dewo. Iya terus bikin dong, lu jangan malu-maluin yang namanya Anto. Terus Pak Anto. Iya Dr. Daniel. Pak siapa tadi? Pak siapa lagi yang Pak Handoyo. Pak Handoyo mana Pak Handoyo? Namanya sama saya, nama Handoyo juga. Cuma duluan saya kali nama Handoyo ya daripada Pak Handoyo. Pak Handoyo mic-nya belum diaktifin. Iya dok, sorry. Nggak tahu Pak Handoyo lebih senior saya apa seniornya Pak Handoyo nih? Karena saya nama sama Handoyo dilarang mendahului dok. Iya, saling nggak boleh mendahului ya Pak Handoyo ya. Iya dok. Oke. Ayo Mas Dewa lanjut. Oke. 3 ya nih, 3 orang ya. Pak Handoyo, Pak Anto sama Pak Dewo ya. Iya betul dok. Oke, lanjut deh Pak Dewo. Ya, jadi gini ceritanya Dr. Benny, Dr. Daniel dan teman-teman semua. Jadi ceritanya itu kami membuat suatu aplikasi namanya Hospitaloka. Sebenarnya Hospitaloka itu udah lama sekali sebenarnya, cuma memang kami bikin versi barunya. Nah, versi baru ini memang saat ini dikhususkan untuk menjembatani antara pasien dengan rumah sakit atau dengan klinik bocah Indonesia dalam hal ini. Tetapi nanti sejauh mana memang kami bisa kembangkan lebih lanjut gitu. Jadi memang ada beberapa aplikasi yang sudah kami kembangkan, baik aplikasi untuk pasien, yaitu Hospitaloka sendiri, kemudian juga untuk dokter,
dan juga nanti untuk admin. Nah, nanti kita akan coba sedikit demokan dan bagaimana nanti kemungkinannya jika nanti bocah Indonesia membutuhkan lebih gitu ya. Ya begitu ya Dr. Benny ya. Mungkin saya akan coba share screen dulu. Maksudnya program ini memudahkan kita dan membuat pekerjaan ini jadi lancar gitu. Betul, betul. Pak Anto, tolong saya diperbolehkan share screen. Nah, oke. Oke, mungkin sudah kelihatan ya. Nah, ya baru muncul. oke. Nah, mungkin ini sudah tampil. Sorry, ini seharusnya untuk bocah Indonesia. Ya, mestinya ganti dong tuh. Iya, ini tadi sudah ganti tapi kayaknya belum ke save. Saya reload lagi. Oke. Jadi ini adalah untuk bocah Indonesia. Kami ingin memperkenalkan. Oh iya, sekarang kami ada di PT Sistem Integrasi Medika. Ini adalah anak perusahaan dari Primaya juga, tetapi khusus untuk IT. Jadi nanti sebenarnya kalau di rumah sakit itu tetap ada IT corporate di bawah Pak Lamsar. Sedangkan kami ada di PT Sistem Integrasi Medika ini terpisah. Kami memang khusus untuk mengembangkan HIS-nya untuk Primaya dan Awal Bros. Nah, di tahun 2021 ini kita akan merilis Hospitaloka yang versi 3. Mengapa ini versi 3? Sebenarnya ini Hospitaloka ini sudah ada sejak tahun 2015. Tetapi kita sudah berevolusi. Jadi kalau dulu kita pendekatannya tuh aplikasi smartphone, tetapi aplikasi smartphone ini kendalanya banyak sekali. Nanti saya akan coba jelaskan mengapa kendalanya menjadi hambatan yang cukup serius bahkan untuk pasien itu sendiri. Terutama untuk developer, yaitu kami. Karena memang ada beberapa constraint yang memang menyusahkan sekali. Tetapi di Hospitaloka 2021 ini kami menggunakan teknologi yang baru. Nah, dengan teknologi yang baru ini kita ingin memudahkan rumah sakit atau klinik bocah Indonesia dalam meningkatkan pelayanannya kepada pasien dalam hal yaitu adalah kemudahan akses. Jadi nantinya sih kita berharap aplikasi ini dapat membantu pasien untuk mengakses layanannya, tidak hanya informasi ya, kalau informasi kan dari website bisa, tetapi untuk akses ke layanannya itu nanti juga bisa dilakukan dari aplikasi. Dan dari sisi bocah Indonesia dengan adanya sistem ini tentu akan membantu mempercepat pelayanan kepada pasien. Selain itu juga pelayanannya terintegrasi ya, nanti akan kita demokan sedikit. Dan dengan adanya aplikasi ini ada beberapa hal yang bisa diotomatisasi sehingga nanti akan lebih efisien gitu ya. Lebih efisien itu dalam arti nanti pekerjaan dari petugas lebih sangat terbantu, dokter juga gitu ya, terutama nanti pasien gitu, itu sudah diotomatisasi. Nah, nanti kita juga memperkenalkan cara pelayanan yang baru, yaitu telekonsultasi, di mana telekonsultasi ini bisa menggunakan video call, nanti akan sedikit didemokan. Kemudian juga ada peresepan obat dan pembayaran ini bisa online, jadi nanti pasien sangat terbantu karena semuanya serba digital ya, jadi untuk membayar nanti bisa lewat online, lewat e-wallet juga bisa, nanti akan sangat dimudahkan. Jadi kontak antara pelanggan dengan petugas nanti akan sangat berkurang. Dan diharapkan pada akhirnya nanti akan meningkatkan kepuasan kepada pelanggan dan tentu akan meningkatkan daya saing dari bocah Indonesia. Nah, mengapa kami tawarkan ini? Sebenarnya ini sudah kita develop sejak November ya, tetapi kita benar-benar yakin baru akan kita launching kurang lebih Januari-Februari ini. Sebenarnya ini sangat urgent sih, sangat urgent itu karena sekarang di era pandemi itu memaksa kita mengubah cara bisnisnya dan cara berinteraksi dengan pelanggan, dan diharapkan semuanya serba digital. Jadi mungkin dengan adanya vaksin belum tentu akan mengubah gaya hidup kita, karena gaya hidup kita tetap harus menjalankan prokes ya, prosedur kesehatan. Nah, di samping itu juga sudah banyak yang melakukan perubahan bisnis,
terutama di sektor kesehatan. Nah, kita harus menyikapinya dengan benar. Nah, ini mungkin Hospitaloka menjadi salah satu jawaban bagi bocah Indonesia. Jadi walaupun sekarang sudah banyak rumah sakit atau klinik yang menggunakan teknologi dan sebagainya, tetapi kalau kami yakin bahwa pemenangnya adalah yang memiliki eksekusi yang terbaik. Nah, eksekusi yang terbaik itu salah satunya bisa jadi karena aplikasi kita itu mudah digunakan, mudah diterima oleh masyarakat, dan mudah dipelajari. Jadi learning curve oleh pelanggan itu mudah. Jadi begitu install udah langsung bisa pakai. Nah, itu tantangan untuk menjadi yang terbaik. Kemudian juga penggunaannya nyaman itu mudah gitu ya, tinggal klik sudah selesai. Bahkan ada beberapa prosedur yang dipersingkat, itu membuat nyaman sekali untuk pasien. Dan tentunya dengan aplikasi yang serba digital ini, transaksi akan lebih cepat dan lebih lancar. Dan yang terpenting adalah bahwa layanannya terintegrasi gitu ya, dengan satu aplikasi bisa booking, bisa pelayanannya, berobatnya, kemudian juga bisa pembayarannya. Nah, itu bisa sangat membantu, dan intinya adalah bahwa aplikasi diharapkan benar-benar bisa membantu memecahkan masalah pelanggan gitu ya. Nah, mengapa Hospitaloka? Karena Hospitaloka ini sebenarnya sudah sejak 2015 dan kita pernah memenangkan 2 penghargaan berskala nasional. Dan yang terpenting adalah bahwa kita sudah banyak belajar dari pengalaman selama beberapa tahun ini, dan kita sudah memutuskan menggunakan teknologi yang terbaru, yaitu PWA, yaitu adalah Progressive Web App. Yang ini adalah, menurut kami, ini adalah yang sangat tepat yang kami gunakan dan bisa multi platform. Jadi tidak hanya untuk mobile atau smartphone, tetapi juga bisa di desktop atau di tablet juga bisa. Nah, ini nanti keunggulan PWA ini akan kita jabarkan lebih lanjut pada saat demo nanti, apa saja. Dan tentu juga ini sangat learning curve-nya untuk pasien itu sangat rendah, jadi tidak, hampir mungkin barrier entry-nya itu sangat rendah. Nah, selain itu kami juga terintegrasi dengan HIS, terutama dalam masalah administrasinya, dan ini ada beberapa yang diotomatisasi. Tetapi kalau dari kebutuhan dari bocah Indonesia yang sudah disampaikan Dr. Benny, mungkin ini akan lebih lanjut ya. Lebih lanjut itu tentu pengisian dari electronic medical record yang tentu diharapkan Dr. Benny dan tim bocah Indonesia. Yang saat ini memang belum ada, tetapi kami sudah menguasai teknologinya, baik dari pemrogramannya pun dan juga untuk IMR-nya secara basic di rumah sakit kita juga sudah sedikit menguasai. Jadi nanti jika seandainya memang ada tambahan yang perlu di-develop, tentu bukan halangan bagi kami. Dan ini yang sudah kita miliki, aplikasi kita itu memiliki fitur video call atau conference, dan juga memiliki fitur pembayaran online, dan juga memiliki reminder. Reminder ini baik untuk pasien maupun untuk dokter gitu ya. Jadi sama-sama saling diingatkan untuk jika ada jadwal appointment. Dan aplikasi kami sudah kami develop itu, yaitu aplikasi untuk pasien, aplikasi untuk dokter, dan untuk admin. Nah, ini adalah admin rumah sakit nanti yang akan mengelola jadwal dan sebagainya. Kalau nanti ada reschedule dan sebagainya, itu bisa dilakukan oleh admin. Nah, ini sekilas presentasi untuk Hospitaloka untuk pasien, dan kita memiliki fitur utama di sini bahwa aplikasi Hospitaloka PWA ini tidak perlu diinstal. Ya benar, memang tidak perlu diinstal karena ini progressive web app, jadi aplikasi berbasis web yang memang dioptimasi untuk smartphone. Dan ini tidak memiliki kekurangan dibandingkan aplikasi yang natif. Bahkan dukungan untuk platform itu jauh lebih baik menggunakan PWA gitu ya. Nah, PWA saat ini tidak kalah dengan aplikasi natif karena kita sudah bisa mengakses semua sensor di smartphone, jadi tidak ada kendala sedikit pun untuk mengadopsi teknologi PWA ini. Dan terutama bahwa kita tidak perlu diinstal, jadi ini akan sangat menghemat storage dari smartphone. Jadi kalau misalnya kita masih menggunakan smartphone yang jadul, no problem gitu ya, no problem.
bahkan karena tidak perlu diinstal gitu ya, dan kompatibilitasnya sangat baik. Tetapi jika memang ingin diinstal, ini masih bisa dilakukan. Jadi ini adalah fungsinya adalah kita seperti membuat shortcut di home screen smartphone kita, sehingga untuk mengakses aplikasi kita itu akan lebih mudah. Kemudian untuk mempercepat seperti halnya aplikasi natif, itu ada beberapa script dan data yang kita cache di local storage-nya smartphone sehingga aksesnya akan lebih cepat. Tentu ini akan meningkatkan user experience pasiennya, karena aplikasi kita cukup responsif gitu ya. Nah, ini menjadikan aplikasi kita itu memiliki UX yang nyaman. Dan kita juga ada fitur scan untuk QR code. Jadi nanti akan didemokan bagaimana nanti kalau pasien itu mendapatkan struk antrian, dan struk antrian itu sudah ada QR code-nya, maka kita tinggal men-scan dan langsung dapat mengakses antrian QR code, antrian di poli tersebut. Demikian juga nanti untuk kasir. Jadi nanti diharapkan nih kalau di kasir itu cukup tampilkan aja QR code-nya, begitu di-scan ke situ pasien bisa langsung bayar gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nantinya juga hasil lab belum saat ini, tetapi nantinya bukan masalah bagi kami untuk supaya nanti pasien bisa mengakses hasil lab dengan cara men-scan struknya gitu ya. Itu bisa dilakukan. Kemudian juga proses untuk registrasi simpel. Jadi nanti pasien itu kalau pertama kali registrasi itu simpel sekali, tidak mengisi rumit dan tidak jelimet seperti aplikasi rumah sakit yang lain. Itu tidak, kita simpel, dan nanti otomatis akan sinkronisasi akun ke cabang-cabang rumah sakit. Nah, nanti untuk sinkronisasi ini kita bisa matching nama, tanggal lahir, KTP, dan jenis kelamin, dan juga nanti bisa melakukan pembayaran online. Ini yang penting sih, karena sekarang semuanya itu saya pikir itu semua orang sudah mulai menggunakan uang digital gitu ya. Pembayarannya bisa online. Daripada kita memegang uang gitu ya, kita handover uang ke orang lain yang bisa membuat ketularan, tetapi ini pembayarannya bisa online sehingga lebih nyaman. Dan pasien nanti juga bisa memonitor antrian di polinya dan akan dapat notifikasi panggilan dari dokter yang bersangkutan. Jadi langsung dari smartphone-nya. Dan setiap pagi itu akan mendapatkan reminder jika ada jadwal untuk berobat. Ini baik untuk pasien maupun untuk dokter. Dan yang terpenting adalah kita ada video call. Nah, video call ini tidak hanya one to one, tetapi bisa one to many ya. Jadi saat ini engine yang kami gunakan bisa telekonferensi, walaupun saat ini kita baru bisa gunakan untuk one to one, yaitu pasien ke dokter. Nah, ini adalah manfaatnya untuk Bocah Indonesia, bahwa ini nanti akan membantu petugas pendaftaran, karena semuanya nanti booking dan sebagainya, bahkan nanti langsung menjadi pendaftaran itu dilakukan langsung dari aplikasi. Tentu juga akan membantu petugas poli, di mana ini kalau di rumah sakit sangat terbantu sekali ya, karena polinya banyak sekali sehingga mengurangi penumpukan pasien di suatu lokasi, dan nanti pemanggilannya pun lewat aplikasi dan bisa dimonitor antriannya dari aplikasi. Ini tentu akan sangat membantu. Dan untuk dokter ini ada satu fitur tambahan, yaitu bahwa bisa dilakukan telekonsultasi. Nah, ini tentu untuk Bocah Indonesia tentu akan menjadi potensi ya, karena mungkin dari beberapa kali pertemuan bisa diselipin ada telekonsultasinya. Atau nanti Bocah Indonesia ingin menjangkau pasien-pasien yang rumahnya jauh gitu ya. Jadi mungkin dari Bekasi mau berobat ke Bocah Indonesia Tangerang, nah itu bisa dengan telekonsultasi. Kemudian ini juga bisa membantu petugas kasir, karena nanti pembayaran bisa dilakukan secara online. Nah, ini diharapkan dengan menggunakan Hospitaloka, tentu kita harapkan biaya operasional dari klinik bisa berkurang, karena ada beberapa hal yang bisa diotomatisasi. Sebenarnya tidak hanya berkurang sih, tetapi lebih efisien. Kemudian yang terpenting adalah bahwa dengan adanya aplikasi ini mengurangi penumpukan pasien, karena pengelolaan jadwal dilakukan secara optimal dan mengurangi interaksi antara pasien dengan petugas, karena nanti dengan aplikasi bisa dilakukan. Kemudian
kita sih ingin bahwa biaya penggunaan Hospitaloka lebih rendah, dapat terjangkau gitu ya. Nah, ini saya ingin membuat contoh. Ini ada QR code di sini. Sebentar, saya keluar dari. Nah, ini adalah satu contoh QR code yang bisa kita scan. Jadi contohnya, sebentar. Oke. Nah, ini adalah aplikasi smartphone saya. Jadi ini adalah smartphone saya di sebelah kiri ini. Ini betul-betul physical ya, cuma screen-nya saya tampilkan di sini. Nah, untuk men-scan ini kita bisa menggunakan kamera biasa atau menggunakan Google Lens. Jadi contohnya saya ingin menggunakan Google Lens. Saya nyalakan Google Lens dan nah, ini saya scan. Nah, ini udah ketemu. Kalau saya sudah scan, saya kunjungi. Contohnya saya belum menggunakan belum install aplikasi Hospitaloka, jadi saya bisa menggunakan Chrome di sini. Nah, ini kemudian nantinya ada OTP, one time password, yang dikirimkan lewat SMS. Kita masukkan angkanya di sini. Ini kebetulan saya embed aja langsung supaya lebih mudah. Nah, ketika saya nah, ini dia. Oh, sorry. Sebentar. Ini maaf ada gangguan teknis, tiba-tiba servisnya mati. Oke. Oke, saya refresh dulu. Nah, ini adalah contoh antriannya. Jadi, begitu kita scan, kita langsung bisa mengakses antrian di smartphone kita gitu ya. Nah, kemudian saya ingin tampilkan juga aplikasi untuk dokter. Nah, ini kebetulan aplikasi untuk dokter itu saya sudah install di desktop saya. Jadi ini walaupun sebenarnya aplikasi dioptimasi untuk smartphone, tetapi sebenarnya bisa diinstal juga di desktop atau di laptop kita. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya aplikasinya untuk dokter. Jadi saya Oke, seperti ini. Nah, dokter itu bisa melihat siapa saja yang berobat ke sini. Jadi ini contohnya karena belum ada yang berobat, jadi kita bisa lihat. Nah, untuk memanggil ini dokter ada aplikasi namanya pemanggil di sini. Nah, ini adalah untuk manggil antriannya. Ini ada beberapa tombol. Previous ini kalau kita mau panggil antrian tertentu. Ini kalau mau panggil ulang, dan ini untuk next. Nah, ini contohnya saya ingin next. Nah, seperti itu. Jadi ini pasien yang datang gitu ya, kemudian dia scan struknya, dia bisa langsung memonitor panggilannya gitu. Gitu. Nah, ini contohnya kalau saya mau manggil nomor secara spesifik, misalnya nomor 11 misalnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti pasien bisa langsung melihat di aplikasinya sudah nomor berapa ya antriannya, itu bisa dilihat dari sini. Nah, Pak Dewa, sebentar saya ini juga. Artinya
si pasien itu nggak perlu dipanggil-panggil nomor sekian datang gitu atau gimana, jadi dia langsung di smartphone-nya langsung. Betul. Itu dia akan berdering atau hanya cuma notifikasi aja gitu, notifikasi tapi atau ada tanda apa gitu atau bunyi ring apa kayak reminder gitu. Bunyi ring. Jadi contohnya kalau jadi ini saya dekatkan dengan mic-nya. Halo, hilang. Oh, itu muncul ya? Oh, jadi di handphone pasiennya muncul ya Pak Dewo ya? Share screen-nya mati, Pak. Halo. Ini Pak Dewo hilang nih kayaknya. Iya, hilang, Dok. Nah, Pak Dewo nggak ada nih. Mana? Oh. Halo. Halo. Halo, Pak. Pak Anto, si Dewo kemana Pak Anto? Bentar Dok, saya coba konfirmasi. Kayaknya putus kali koneksinya. Tes. Iya Pak, kedengeran Pak. Sekarang udah bisa ya? Ya, ya. Udah muncul. Oke. Jadi ini kan si pasien jadi waktu panggil giliran berikutnya kena dipanggil dia di handphonenya langsung bunyi kan? Iya. Waktu dipanggil gitu kan. Jadi kita si petugas nggak usah teriak-teriak manggilin namanya atau manggilin nomor urutnya gitu kan? Betul. Nah, terus sudah gitu dia sendiri juga bisa memonitor dia ini sedang di urutan misalnya dia urutan saya nomor 10, sekarang ini yang lagi berjalan udah nomor berapa gitu, dia bisa monitor juga, bisa lihat gitu kan. Betul Dok. Betul. Oke. Sekarang udah muncul ya? Udah. Oke, berarti saya lanjut ya. Jadi ini kalau misalnya dari aplikasi di sebelah kiri ini, jadi ini sebelah kiri ini adalah aplikasi untuk pasien tersebut. Nah, kalau misalnya kita klik kembali, maka ini akan kembali ke aplikasi Hospitaloka. Jadi ini tampilan Hospitaloka awalnya seperti ini. Ini kalau kita buka dari browser ya. Tetapi kalau misalnya kita sudah pernah install, jadi nanti ada, kalau misalnya belum pernah install, nanti ada tulisannya apakah Anda akan menginstall aplikasi ini. Maka kalau sudah, itu akan muncul seperti ini. Ada di home screen-nya ada icon launcher-nya seperti ini. Jadi ini adalah Hospitaloka. Kalau ini contohnya untuk dokter, saya install di desktop. Jadi di sebelah kiri itu ada icon untuk dokter. Nah, itu kalau Hospitaloka ikonnya kalau saya bilang bocah Indonesia boleh nggak? Boleh. Jadi gini, boleh, jadi gini, salah satu keunggulan kami yang ingin kami tawarkan adalah bahwa
kita nggak perlu menggunakan nama Hospitaloka jika dibutuhkan gitu ya. Jadi misalnya nanti aplikasinya mau dikasih nama Bocin boleh gitu. Oke. Nah nanti ikonnya juga nanti akan menyesuaikan, akan ngikutin icon. Ikonnya si bocah. Betul, betul. Logonya bocah. Betul, betul. Baik untuk nanti pasien maupun untuk dokter bisa berbeda. Coba Gitu ya. diklik yang itunya Pak Dewa. Kan tadi ada isinya apa aja tuh tadi? Nah ini contohnya, ini kalau saya jalankan dari tadi ya, dari launchernya. Nah ini tampilannya udah seperti aplikasi mobile app biasa ya. Jadi tidak seperti ada di browser, tapi ini sudah seperti aplikasi biasa. Nah ini ada beberapa button di sini. Ya, Pak Firman sama Ya. Pak Satrio. Mungkin ya kan kita Pak Satrio dengar Pak Satrio? Ada dok. Kan kita kemarin dikasih sama si Rizal itu buku panduan atau bilangnya buku pasien. Iya. Intinya bisa masukin tuh di kita di sini nih. Ini kan ada COVID test, ada rumah sakit terdekat atau apa. Kalau rumah sakit terdekat kan istilahnya misalnya kalau kita punya bocah cabang-cabang ya misalnya. Tapi kita bisa isi kalau di sini kan ada artikel kesehatan, mungkin kita isi buku pasien, buku panduan, maksudnya buku panduannya apa itu fertilisasi, apa itu bank sperma, itu kita bisa masukin. Happy ada di mana? Oh iya betul. Itu bisa untuk edukasi juga, betul. Ya, jadi untuk edukasi, maksudnya. Betul. Jadi pasien udah tahu tuh apa itu namanya stimulasi atau apa, jadi kayak artikel-artikel atau maksudnya edukasi itu. Jadi bisa diisi begitu kan Pak Dewo? Bisa. Bahkan yang di atas itu yang carousel yang bergeser-geser itu nanti juga bisa diisi konten untuk edukasi dari bocah Indonesia ya. Ini kalau ini sekedar contoh aja sih. Jadi saya ambil image-nya masih sembarangan aja. Tetapi nanti bisa diisi edukasi itu. Acara-acara juga kan? Betul. Webinar gitu tanggal berapa? Betul. Dan gini dok, sebenarnya nanti bocah Indonesia juga ada fitur untuk push message-nya. Jadi misalnya mau menginfo ke pasien-pasiennya kalau ada seminar itu bisa. Jadi nanti saya akan demokan ini ada beberapa push message gitu ya. Jadi ini sudah seperti aplikasi biasa gitu, seperti aplikasi smartphone biasa. Jadi ada push message-nya juga itu bisa. Oke, jadi di sini contohnya misalnya ada COVID test, ini sengaja saya kasih merah karena supaya mungkin ini akan menjadi attention untuk pasien lebih lanjut ya. Karena ini mungkin di era pandemi ini menjadi fokus. Itu mungkin petunjuk juga sih, termasuk di kita COVID test juga perlu kan. Betul. Nah, Pak Dewo, itu ya. bisa dimungkinkan nggak? Misalnya kalau kita ini terus terang sponsor gitu, jadi sponsornya memasukkan penjelasan mengenai produk-produk gitu misalnya. Bisa. Nanti tergantung dari admin dari Bocah Indonesia sih mau masukkan apa. Artinya bisa dimasukin itu juga kan kalau bisa. Bisa dok. Okay. Bisa. Nah, oke ya. Jadi coba kita lanjut. Jadi ini contohnya saya menggunakan database awal bros. Jadi di sini rumah sakitnya adalah rumah sakit yang ada di awal bros. Jadi sorry. Lanjut, mungkin tadi ada suara yang masuk nggak di-mute kan. Oke. Jadi ini adalah rumah sakit awal bros. Ini sudah bisa mengakses petanya. Jadi ini sudah dihitung sih. Jadi posisi saya ke klinik ke rumah sakit awal bros terdekat itu berapa kilometer, ini sudah bisa diakses. Ini kebetulan karena rumah sakit awal bros ada di Sumatera, jadinya jauh sekali ya, 865 km itu yang terdekat, yaitu ke Batam. Nah, ini contohnya. Nah, untuk melihat detailnya kita bisa klik di rumah sakit yang bersangkutan. Jadi ini contohnya alamatnya. Kalau kita mau telepon kita tinggal klik di sini di nomor teleponnya. Atau kalau misalnya kita mau lihat
poli yang tersedia apa aja juga bisa dilihat di sini. Kalau kita klik di jantung misalnya, maka akan muncul dokternya siapa aja, atau kita bisa search nama dokternya di atas ini juga bisa. Ini contohnya. Pak Dewo, kalau Yes. untuk identitas pasien kan ngisi waktu dia mau daftar. Kan dia harus ngisi kan? Betul, Harus ngisi data-datanya dia, misalnya nama sesuai KTP, betul. berarti kalau sesuai nanti kan kita bisa atur kan untuk Bisa. pasangannya siapa, karena kan bocah Indonesia kan kalau datang tuh berpasangan. Oh ya, ya, ya. Jadi ini nanti mungkin satu fitur khusus untuk bocah Indonesia ya, di mana nanti ada berpasangan gitu ya. Nanti mungkin medical record-nya juga. Pasangannya siapa, Ya, kan, terus betul, 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 betul. identitasnya si pasien itu. Ya, kalau ini kebetulan untuk rumah sakit biasa sih, jadi tidak berpasangan, tapi nanti kita coba desain bagaimana kalau berpasangan. Ini contohnya. Jadi ini untuk mengisi profil pribadi seperti ini. Nah, nanti kita bisa sinkronisasi apakah sudah pernah terdaftar di rumah sakit awal bros atau belum, itu bisa kita lakukan di sini. Nah, ini mekanisme memang spesifik ke rumah sakit awal bros sih. Tetapi nanti bagaimana mungkin bocah Indonesia berbeda, nanti kita akan coba fasilitasi, terutama nanti ya, tadi contohnya yang berpasangan tadi, nanti cara pencariannya dan sebagainya, atau nanti untuk validasi pasien itu yang ada di rumah sakit bagaimana, nah itu nanti dengan OTP atau gimana, itu nanti kita akan diskusikan lebih lanjut sih. Ya, jadi artinya si pasien udah mengisi data-datanya sehingga waktu datang ke rumah sakit ke klinik bocah nggak ribet lagi ngisi-ngisi gitu loh. Betul, bisa. Jadi bisa langsung dia nunggu dan bisa dilayani langsung gitu. Betul. Nah, ini contohnya. Dan kalau misalnya tidak ketemu medical record-nya sih kita bisa tambahkan di sini. Tapi ini kalau di rumah sakit ya, nanti kalau di bocah Indonesia tentu akan berbeda. Nah, oke, kemudian saya balik ke depan. Jadi contohnya saya sudah pernah terdaftar medical record-nya di sini ya. Jadi contohnya. Jadi kalau sudah pernah, maka saya bisa membuat appointment. Nah, ini contohnya kalau membuat appointment bisa dari sini. Melihat polinya apa. Contohnya saya ingin ke jantung, ke dokter admin. Ini karena saya pakai account admin. Nah, ini nanti bisa langsung buat appointment di sini. Tetapi kalau sudah pernah, kalau ingin lebih cepat, bisa langsung dari menu appointment di sini. Nah, ini adalah misalnya kita mau buat appointment dari sini. Atau kalau kita sudah pernah isi di favorit, itu bisa juga. Ini maaf, ini kayaknya kemarin karena servernya habis maintenance, jadi relatif lebih lambat. Sorry Pak Dewo, saya Yes. mau nanya. Halo. Ya, silakan mas. Ya, untuk halaman yang pertama tadi itu bisa di customize nggak? Bisa, jawabannya bisa. Nah, oke, terus yang kedua, ini apakah bisa diintegrasikan dengan website? Soalnya kalau yang saya lihat ini yang aplikasi yang Mas Dewo presentasikan sekarang itu yang hanya in charge di klinik kan, in charge di rumah sakit. Nah, sedangkan yang saya butuhkan itu yang bisa terintegrasi dengan website yang mungkin API-nya bisa dimasukin ke website atau mungkin pakai iframe kayak gitu. Jadi supaya orang bisa dari pasien yang online, dia bisa langsung booking registrasi, langsung bisa bayar konsultasi kayak gitu. Jadi bisa langsung pilih dokter, juga bisa diintegrasikan dengan website. Saya pengennya awalnya begitu, makanya saya membuild websitenya dulu dibenerin, agar baru kedepannya kita pakai native apps gitu yang based on website gitu. Tadinya saya mau bikinnya kayak gitu flow-nya. Kalau yang ini yang saya lihat kan yang Pak Dewo presentasikan ini adalah aplikasi yang hanya in charge di klinik tersebut kan Pak? Ya, kita untuk pasien, untuk admin juga ada sih.
Bisa diintegrasikan dengan website nggak? Kita bisa provide atau kita bisa bantu coding untuk API-nya bisa juga. Nah, Jadi yang dibutuhkan API-nya kan? iya, yang di sistem ini bisa dijadikan satu nggak? Soalnya kan misalkan saya mau masukin bagian booking di halaman website, bookingnya Ya. harus terintegrasi dengan harus terintegrasi dengan pembayaran langsung pakai payment gateway yang bisa langsung berlaku di website gitu. Bisa aja. Kita bisa sedia. Jadi gini, kalau begitu konteksnya adalah joint development. Nah, Jadi iya. belum tentu menggunakan aplikasi kami, tetapi bisa joint development dengan kami gitu. Nah, jadi kita kan mau mengalihkan traffic yang ada di online menjadi conversion menjadi pasien. Jadi kan nih seluruh Indonesia kan maksudnya kita mau nge-grab orang seluruh Indonesia, nggak cuma di Jakarta. Ya, ya. Kadang kita butuh yang di Aceh. Nah, Aceh kita nggak perlu aplikasi yang seperti ini gitu. Karena mereka yang dibutuhkan misalkan mereka tahu, mereka berniat ngelihat iklan kita dan mereka berniat untuk konsul dulu aja minimal. Konsul otomatis mereka harus registrasi di web, langsung ngelihat front end-nya di website dulu. Terus mereka registrasi, nah dia beli package yang kita sediakan, terus mereka masukkan ke cart, add to cart, sampai ke payment-nya. Itu harus udah semua terintegrasi di dalam website. Saya pengennya kayak gitu. Dan fitur untuk konsultasi dokter juga harusnya ada di dalam fitur website. Jadi memudahkan orang yang di luar Jabodetabek gitu untuk konsultasi awal. Oke. Jadi ada dua opsi sih ya. Opsinya adalah apakah memang nanti pengenalan dan pendaftarannya menggunakan Hospitaloka itu bisa dilakukan, atau nanti dari website nanti mengoper data ke API kami itu juga bisa. Jadi ada dua opsi sih. Nah, kalau Hospitaloka PWA ini sebenarnya ini berbasis web juga, tetapi kita menggunakan teknologi yang baru. Jadi sebenarnya kalau dari web dioper ke sini juga nggak masalah. Cuma nanti landing page-nya aja yang kita tentukan, misalnya soalnya kan gini, sekarang hampir berapa ya, 60-70% masyarakat itu mengakses internet itu dari smartphone gitu. Iya, paham. Nah, jadi terserah sih apakah pendekatannya nanti dari web dioper ke kami, jadi tetap menggunakan Hospitaloka, atau memang dari web itu nanti bisa joint development dengan kami, sehingga nanti kami provide API-nya, sehingga nanti untuk data appointment, untuk telekonsultasinya atau telekonferensinya bisa menggunakan platformnya Hospitaloka. Itu juga bisa. Atau kalau misalnya Mas Firman mau tampilkan dulu seperti apa bentuk webnya, boleh? Webnya saya belum develop, tapi untuk yang sekarang kan kendalanya di webnya masih WordPress dan masih belum bisa buat enable kita edit. Jadi masih ada masih masuk ke tema develop yang sebelumnya. Jadi cuman hanya nggak bisa pasang plugin. Jadi masih cuman buat artikel. Jadi masih belum bisa diapa-apain. Cuman masih sedang proses tahapan pindah server karena server yang di sekarang itu kejauhan Mumbai. Jadi mau pindahin ke Singapura. Jadi supaya kita pasang iklan juga terdeteksinya di Google-nya jadi lebih mudah gitu ke depannya. Makanya saya minta untuk pindah server dulu, baru dibenerin semuanya dalemannya gitu. Oke. Kalau gitu mendingan dikasih link aja ke Hospitaloka, dioper aja, atau nanti kami bikin embed. Jadi embed itu tampilannya dari Hospitaloka ini, misalnya untuk appointment-nya itu nanti cuma di booking aja kan ya? bisa, nanti pada screen bookingnya bisa. Itu maksud saya gini Pak, jadi sekalian registrasi di dalam website dan juga dan yang kita butuhkan adalah fitur reminder ke depannya. Misalkan ada orang yang sudah registrasi pertama kali,
Terus pertama kali kita kan udah dapat datanya, datang di konsultasi pertama gitu misalkan. Konsultasi pertama, di konsultasi kedua dia nggak mau datang karena mungkin ada kesibukan lain. Yang kita butuhkan adalah untuk nge-grab yang sudah datang untuk reminder langsung by WhatsApp misalkan. Itu bisa nggak kira-kira? Nah, gini, ada dua pendekatannya sih ya. Jadi untuk aplikasi kami sebenarnya nanti untuk messaging-nya kami pakai atau push message-nya itu kita pakai internal dari aplikasi ini bisa. Tetapi kan Ya itu data pakai notif gitu kan? iya pakai notif. Push notif. Iya, cuma data apa namanya nomor teleponnya kan bisa di enquiry, bisa dilihat gitu ya. Nah, itu bisa dikirim WA juga bisa. Intinya sih kalau nomornya bener sih bisa lah dikirim WA. Tetapi kalau kita sih saat ini pakai notif langsung dari aplikasi ya, itu karena lebih mengena sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, nanti nomor WA-nya kan tetap sudah ada, sudah tersimpan gitu ya. Jadi contohnya di sini kalau kita lihat ini nomor handphone saya kan sudah ada. Nah, ini sebenarnya bisa langsung menjadi apa namanya? Di WA aja. Ini maksud saya bisa ditarik data nggak? Jadi Bisa tarik data ini bisa. rangkuman dari aplikasi ini kan saya lihat kan terpisah antara dokter, admin dan pasien. Nah itu bisa dirangkum jadi satu tempat nggak? Biar jadi ngelihatnya semua data pasien ada di satu tempat, data appointment dokter ada di satu tempat. Jadi nggak terpisah-pisah satu-satu gini. Bisa. Datanya ada. Dijadiin satu. Iya, datanya ada, tenang aja. Datanya ada, sudah tersimpan dan tentu nanti mau diolah. Ada nggak? Maksudnya udah ada tersedia dashboard yang bisa ditampilkan nggak? Jadi kalau mau dari data konsumen ngelihat apa tindakan apa aja yang sering diambil, itu kan nanti kan kita ngambil kesimpulannya dari situ. Oh misalkan lihat untuk bulan Januari dashboardnya itu di tindakan A yang paling banyak. Nah, nggak datang di tindakan yang B misalkan. Nah, dari situ kan kita bisa sekalian buat itu reminder ke mereka langsung dari dashboard itu. Jadi lebih enak gitu. Bisa. Nah, ini kami sedang siapkan dashboardnya ya. Jadi ini Oke, ini jadi ada admin.hospitaloka.com. Jadi kita sudah siapkan nanti appointment-nya siapa saja dan sebagainya, nanti paket yang diambil apa sebenarnya bisa di enquiry di sini. Ini sebelum kok nggak connect ya. Tapi nanti saya akan demokan terpisah untuk admin ini ya. Jadi nanti bisa dilakukan. Intinya gini, nanti kalau di admin ini kan memang kita sudah siapkan nih. Ini kebetulan saya nggak connect sih, tapi nanti kalau connect itu bisa kita lihat pasien appointment dan sebagainya. Nanti bisa dicari atau bisa di inquiry berdasarkan paketnya. Atau nanti kalau misalnya memang Bocah Indonesia membutuhkan suatu dashboard yang format datanya spesifik, disampaikan aja. Nanti kami akan buatkan gitu ya. Jadi nggak masalah. Gitu. Lalu selanjutnya itu kan yang tadi yang paling penting itu kan kita pengen seluruh Indonesia terjangkau dengan fiturnya websitenya dari si Bocah Indonesia dengan fitur yang harus ada di dalam video conference itu udah ada kan. Tapi gimana caranya ini memasukkannya itu ke dalam website kita gitu, karena kita mau grab attention mereka langsung ke web dari online traffic gitu. Sebaiknya sih dioper jadi dari website itu dioper link ke aplikasi Bocah Indonesia. Nanti kita sebutnya mungkin aplikasi Bocah Indonesia gitu ya. Sorry saya potong. Yang bikin bingung nanti ke depannya kalau emang aplikasinya tidak bisa diunduh di Play Store. Nah kalau untuk kita video conference call dari contohnya ini aplikasi. Kalau yang misalkan pemirsa audiens yang dari luar Jawa, contoh di Pontianak, nah itu mereka mau mengakses aplikasi yang sedangkan tidak bisa di-download di Play Store, itu gimana gitu? Ini tidak perlu di-download. Jadi gini, ini sebenarnya seperti web biasa,
Cuma kita menggunakan PWA, Progressive Web App, yang sudah memiliki fitur seperti native. Jadi sebenarnya nanti kalau mau video call itu langsung dari aplikasi. Mungkin saya demokan ya. Jadi contohnya saya membuat appointment di sini. Nah, appointmentnya saya contohnya telekonsultasi, kemudian rumah sakitnya ke Batam, ke jantung, gitu ya. Dokternya adalah ini dokternya sudah terfilter berdasarkan poli tempat dia kerja. Kemudian untuk tanggal misalnya besok. Nah, ini saya menggunakan rekam medis Emmanuel. Nah, ini contohnya slotnya. Saya menggunakan slot waktu yang mana, contohnya jam 8 aja deh. Jam 8. Nah, ini langsung terintegrasi dengan pembayaran. Ini salah satu keunggulan kami ya. Jadi nanti pasien itu langsung membayar di sini. Nah, kalau melihat proses dari pembuatan appointment ini yang sebenarnya sesingkat ini, itu sebaiknya website nanti, nah ini ada notifikasi ke desktopnya juga bahwa pembayaran berhasil. Nanti di aplikasi juga muncul nih. Nah, ini contohnya adalah pembayaran berhasil. Ini notifikasi. Jadi kalau misalnya kita lihat di atas ini, nah ini juga ada notifikasi. Jadi ini sudah seperti aplikasi natif biasa, walaupun ini sebenarnya PWA. Nah, kalau dari web menurut saya, hemat saya, sebaiknya dioper ke aplikasi ini aja gitu ya. Jadi ini contohnya adalah kalau saya sudah membuat appointment akan muncul di sini. Nah, nanti di dokter ini juga akan muncul gitu, dokter. Nah, ini adalah appointmentnya. Nah, saya akan demokan bahwa ini simbolnya adalah simbol telekonsultasi, bahwa ini ada video call-nya. Nah, ini artinya dokter maupun pasien pada jam ini nanti bisa saling bervideo call. Jadi contohnya saya dokternya, saya ingin panggil untuk video call gitu ya, untuk video call pasien tersebut. Nah, ini tampilan yang ada di dokter seperti ini. Nah, ini adalah webcamnya dokter. Nah, kalau webcamnya dari pasien, nah ini misalnya pasien kan menerima notifikasi ini. Jadi di sini juga akan muncul nih bahwa dokter admin telah memanggil Anda untuk video conference. Jadi kalau saya terima di sini, oke. Nah, ini akan muncul. Nah, ini akan muncul. Tapi suaranya jadi bergema. Oke. Maaf Pak, aku punya pertanyaan. Ya, silakan Mas. Tadi kan di sini kan ketika misalnya kita mau melakukan appointment diharuskan kan memilih dokter dan poli Pak. Ya. An example sekarang kan di Bocah Indonesia ada namanya paket Bocah 3 langkah dan paket Bocah 4 langkah. Ketika misalnya kita memilih salah satu paket tersebut, itu harus diharuskan untuk memilih dokter, terus juga diharuskan memilih untuk analisa sperma sama untuk dokter androloginya juga. Kalau misalnya seperti itu gimana Pak? Nggak masalah, nanti tinggal disesuaikan aja. Jadi gini ya Mas ya, ini kan memang Hospitaloka ini didevelop dengan bisnis prosesnya di rumah sakit. Tetapi kalau Bocah Indonesia ingin menggunakan, tentu akan berbeda nih prosedurnya nih, ya kan? Berbeda, baik untuk pendaftarannya, baik untuk mendaftarkan medical record-nya, karena medical record-nya pun harus berpasangan dan sebagainya. Nah, itu yang nanti jika memang betul akan dipakai, maka kita akan sesuaikan gitu. Jadi jangan khawatir. Saya mungkin saya tambahin aja. Jadi intinya Pak Dewo, tentu kalau kita misalnya jadi nih untuk kerjasama, tentunya kan Pak Dewo harus survei dulu kan, gimana saya bisa mengkustomisasi seperti pelayanan yang ada di kita gitu kan. Betul. Intinya Pak Firman, kalau setahu saya pasti si Pak Dewo ini Hospitaloka itu harus menyesuaikan kebutuhan yang ada di kita, prosedurnya seperti apa, alurnya seperti apa, nanti didesain di situ. Seperti itu. Iya pasti Dok.
Ya, karena kalau enggak kan, kalau ini kan dia hanya kasih contoh adalah prosedur yang di rumah sakit. Kadang-kadang di rumah sakit Batam sama di Pekanbaru sama di Tangerang sama Primaya bisa beda-beda tergantung flow-nya mereka. Jadinya kebijakan gitu. Setahu saya tinggal nanti di customisasi saja. Ya toh, Pak Dewo? Betul, Dok. Betul. Jadi nomor antriannya juga bisa dikustomisasi ya Pak ya? Bisa. Jadi dia hari ini sekarang di poli ini, nanti dia misalnya 1A, 1B, 1C gitu. Bisa. Jadi nanti tergantung paketnya kan. Jadi nanti juga karena ada paket-paket sendiri yang berbeda gitu ya, tentu kita akan sesuaikan. Even di connection di screening monitoring juga bisa Pak? Nanti kita lihat dulu ya seperti apa ya. Soalnya gini, pada prinsipnya sih kita bisa karena kita yang develop sendiri ya. Kita programmernya kan kita sendiri juga. Jadi tentu kita bisa buat seperti kebutuhan dari user gitu ya. Cuma ada constraint-nya. Constraint-nya adalah apakah nanti jika Halo? Pak Dewo tadi suaranya hilang tuh. Iya. Oke. Sorry. Ya, constraint-nya adalah bahwa aplikasi ini targetnya kan untuk pasien ya, untuk untuk mobile app gitu ya. Jadi diharapkan sih nanti kita bisa desain user interface-nya itu supaya tetap nyaman digunakan di smartphone gitu ya. Walaupun sebenarnya ini bisa juga dijalankan di PC atau desktop gitu ya. Jadi contohnya misalnya nanti formnya dari Bocah Indonesia itu 2 kolom atau 3 kolom, 4 kolom. Nah, nanti kita akan diskusi bagaimana menyederhanakan itu atau kita bikin semacam wizard sehingga memudahkan pasien gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini desain user interface-nya kan untuk mengisi itu simple gitu ya, simple. Karena kita memang desain supaya simple dan mudah digunakan. Tetapi kita harus lihat dulu nanti sesuai kebutuhan dari Bocah Indonesia itu seperti apa, dan form-form yang sekarang memang harus kita develop itu seperti apa, dan nanti kita diskusikan bareng supaya ini seperti ini bisa nggak gitu, supaya user nyaman menggunakannya. Kurang lebih seperti itu sih. Ini kalau aplikasinya tuh bisa di iOS maupun di Android gitu ya, atau di semua platform. Bisa, jadi di iOS bisa, cuma sekarang memang kendalanya karena iOS itu punya push message yang nggak standar, yang tidak standar. Nah ini kami masih kesulitan, jadi untuk iOS saat ini kami ngatasinya notifikasinya itu pakai SMS. Jadi pemberitahuan misalnya dipanggil, pemberitahuan apa, nah itu pakai SMS. Kecuali yang antrian, kalau yang antrian itu monitor antrian itu bisa langsung dari iOS. SMS-nya berbayar nggak? Ya gimana? Kadang kan ada yang kecas gitu kan. Iya sih. Komen juga. Maksudnya dapat notifikasi tapi bayar gitu. Ya meskipun berapa perak doang sih Pak, cuman kan Iya Dok, jadi nanti Pak Handoyo nih yang lebih kompeten menjawabnya nih. Silakan Pak Handoyo. Mungkin begini sih, kalau memang kan kita ada survei lah, kita memang tidak menutup kemungkinan bahwa iOS itu tetap ada saja penggunanya. Nah, memang jumlahnya itu tidak sebanyak yang Android di kenyataan kita memang seperti itu. Tapi supaya ini tidak menyusahkan customer, ya kita mengakalinya seperti itu. Memang yang kita akan kembangkan itu misalnya kalau ingin cepat ya kita pakai SMS GB yang sudah berbayar itu. Tetapi kalau tidak, mungkin memang butuh waktu lebih lama. Nanti kita buatkan sendiri SMS GB-nya kita sendiri, tapi ya modelnya kayak misi kuota, kayak misi pulsa aja sendiri seperti itu sih. Ada dua cara seperti itu. Tapi seharusnya dengan bisnisnya bocil untuk SMS, nah jangan salah lah seperti itu. Karena diharapkan sih banyak semua pakai Android, tidak lebih banyak Android, jadi semua free ya, sudah embed dengan aplikasinya sih. Oke, lanjut. Yes.
Ya dok, ya. Sorry. Jadi ini kita kembali ke screen. Jadi ini contohnya ya. Jadi tadi untuk notifikasi itu memang kalau dari Android itu lancar ya, lancar, bisa langsung in app itu langsung di dalam aplikasi. Tetapi nanti kalau memang menggunakan iOS, aplikasinya tetap bisa berjalan, tetapi untuk notifikasinya itu kami terpaksa menggunakan SMS. Nah ini memang kami memang rada kesulitan sih untuk mengakses untuk notifikasi ke iOS, tapi aplikasinya tetap bisa dijalankan. Jadi sementara kita menggunakan SMS. Ini contohnya. Kemudian juga fitur-fitur lainnya, ini contohnya kalau misalnya untuk scan QR code, ini adalah untuk misalnya men-scan stroke ya, atau pembayaran dan sebagainya, itu bisa dari sini. Ini sama untuk pembayaran ini, jika nanti kita sudah berobat gitu ya, dan kita ingin melihat berapa biayanya dan sebagainya, itu bisa langsung melihat di sini ya. Jadi ini kebetulan karena statusnya sudah merah, itu sudah pulang berarti. Tapi kalau masih hijau, kita bisa melakukan pembayaran. Jadi untuk melakukan pembayaran itu sebenarnya mudah. Jadi misalnya kita klik di sini, nah ini sudah ada keluar billingnya. Nah keluar billing ini pun nanti bisa langsung kita bayar. Jadi kita klik terima di sini, kita langsung mau bayar berapa, itu bisa dilakukan. Ini karena karena sudah pulang, sudah lunas, ini jadi tidak muncul pilihan opsi pembayarannya. Nah ini contohnya kalau misalnya kita masih mau membayar, ya ini contoh. Ini tapi setelah dibayarnya 0, jadi sudah tidak ada kekurangan. Nah kemudian, dari daftar appointment ini kita juga bisa menilai dokter yang bersangkutan. Jadi pasien ini bisa membuat penilaian. Jadi contohnya saya buat penilaian gitu ya. Bisa, misalnya sangat puas, dokternya oke gitu ya. Ini contohnya, oke. Nah ini langsung muncul bintangnya. Kalau kita mau bikin favorit, nah ini kita bisa klik satu kali lagi dan kita bikin menjadi favorit. Nah kalau menjadi favorit berarti di menu favorit ini dia akan muncul gitu. Nah akan muncul ini maksudnya adalah kalau kelak nanti akan berobat lagi, membuat appointment lagi, ini tinggal klik di sini. Nah nanti kalau Bocah Indonesia sih mungkin punya sedikit perbedaan di bisnis prosesnya, di mana nanti satu kali berobat mungkin ada beberapa serial gitu ya, ada serial. Jadi 4 kali berobat dan sebagainya. Nah nanti kita mungkin bikin supaya di sini ada menu serial berobatnya gitu ya, serial jadwalnya. Jadi nanti berapa jadwalnya sudah dipenuhi dan sebagainya. Nah itu nanti kita bisa bikin. Nah memang karena perbedaan inilah nanti kita akan coba gali dulu sih seperti apa yang diinginkan dan kita formulasikan, dan nanti kita akan coba tampilkan, oh ini prototipenya seperti ini sudah sesuai atau belum gitu ya. Kalau ini kebetulan prototipenya kan untuk rumah sakit, jadi seperti ini. Tentu akan sangat berbeda dengan yang akan nanti ada di Bocah Indonesia gitu. Jadi jangan takut Mas Firman, ini memang prototipe ini memang khusus untuk bisnisnya rumah sakit. Tentu akan berbeda dengan klinik Bocah Indonesia. Nah, di mana nanti kalau memang sudah deal, maka kita akan coba seminggu 2 minggu kita gali dan kita formulasikan bersama, termasuk nanti tampilannya ya, karena kita sangat concern di user interface, di mana kita mencoba mendesain user interface-nya itu yang semudah mungkin digunakan oleh baik pasien maupun untuk petugas maupun untuk dokter. Kalau bisa cuma klik-klik aja gitu ya. Itu impian kami sih, karena ini kan betul-betul pakai tangan ya, pakai jari gitu. Kalaupun ada keyboard itu pakai jempol gitu. Jadi kita harapkan sih supaya inputnya tidak jelimet, tidak panjang-panjang dan sebagainya. Nah itu prinsip dasarnya kita mendesain untuk aplikasi mobile app ini. Nah kalau misalnya kita sudah pernah bikin favorit, ya ini kita misalnya mau dibikin untuk appointment akan lebih cepat sih. Ini tentu untuk bisnis, desain untuk bisnis rumah sakit gitu ya. Nah ini tadi contohnya untuk artikel kesehatan. Nah ini kebetulan kita automatically crawling ya, kita crawling di beberapa website dari Primaya dan VOA Indonesia, tetapi khusus yang kesehatan. Jadi VOA Indonesia khusus untuk kesehatan. Jadi ini adalah salah satu media untuk
edukasi pasien. Tetapi jika nanti memang Bocah Indonesia memiliki konten atau pustaka sendiri ya, library sendiri untuk edukasi, nggak masalah. Jadi kita bisa tampilkan. Jadi contohnya di sini kalau saya mau lihat Primaya Hospital artikel sudden cardiac arrest, saya klik, ini langsung menuju ke ke Primaya ini di artikel yang bersangkutan. Ini otomatis sih kami grab. Tetapi kalau misalnya sudah ada predefined di Bocah Indonesia tentu akan sangat baik lagi gitu ya. Terserah nanti implementasinya gimana, Dr. Benny. Nah, Pak Dewo, yes. tanya dikit ya. Ya, Dok. Oke, terkait dengan appointment yang pertama, kalau seandainya ada dokter A mulai... Aduh, kecil sekali, Dok, suaranya, Dok. Soalnya kalau gede-gede nanti bertemu. Sebentar deh, aku pindah dulu sebentar. Bentar ya Pak Dewo. Iya. Untuk jadwal Pak Dewo, contoh misalnya gini, dokter A dia terjadwal mulai praktek jam 8, sehingga sudah ada pasien yang dia melakukan appointment di jam 8 pagi. Tapi ternyata pada saat hari hanya dia ada tindakan sito di rumah sakit lain, sehingga waktu pertama kali dia mulai praktek itu mundur jadi jam 10. Itu bisa dikasih notifikasi juga kan ke si pasien bahwa untuk tanggal sekian mulai praktek dokter A ini mulai jam 10. Jadi nanti dia bisa memperkirakan kalau itu saya nggak perlu datang jam 8. Bisa, Dok. Jadi nanti dokter memang ada suatu modul khusus untuk reschedule. Jadi dia bisa cuti atau ada berangkat hadir gitu ya, atau memang ada cito dan sebagainya. Nanti dia akan bisa melihat pasiennya siapa aja dan nanti dia akan propose reschedule-nya tanggal berapa. Nah, nanti tentu pasien akan menerima notifikasi perubahan schedule itu. Kalau dia terima, maka appointment-nya dia berubah sesuai dengan tanggal yang dipropose. Atau kalau tidak, nanti ada dua alasan, apakah dia mau ke hari jam berbeda atau refund. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait dengan jadwal appointment, maksudnya kalau kemudian let's say saya deh appointment dengan dokter Roni besok gitu ya jam 2 siang, kemudian besok saya membatalkan, itu apakah memungkinkan? Kemudian yang kedua, tampilan di dokternya kan dia akan mengambil bahwa semua pasien yang akan report untuk besok kan, apakah itu juga nanti pasti otomatis akan adjust ya? Supaya dokter Roni misalnya let's say kalau mau pulang ya betul-betul dia tahu bahwa sudah tidak ada pasien lagi loh yang lagi ngantri sama dia di depan. Bisa, Dok. Jadi contohnya begini, waktu saya klik di sini, ini ada opsi untuk reschedule. Jadi pasien bisa reschedule, tetapi tentu ada constraint-nya. Jadi contohnya kalau di Hospitaloka ini constraint-nya adalah hanya bisa reschedule 1 kali dan paling lambat H-1. Tetapi nanti tentu aturan ini tentu terserah Bocah Indonesia sih. Jika nanti di last minute masih bisa reschedule, is okay. Tapi kalau ini kita H-1 paling lambat. Jadi contohnya kalau saya misalnya reschedule gitu ya di sini, saya mau reschedule tanggal berapa? Misalnya tanggal 29 gitu. Nah, jam 9 gitu. Nah, ini pasien langsung reschedule jam 29. Nah, ini kalau dokter ini saya refresh, ini berubah tanggal 29. Jadi berubah ya? Berubah, langsung berubah. Nah, terkait dengan jadwal ini juga, apakah ada entah mungkin kayak notifikasi by visual pasien mana yang masih sebatas appointment tapi dia belum check-in di klinik atau di rumah sakit? Jadi kayak appointment, kemudian nanti kalau dia sudah check-in, let's say ada pinggirannya itu kan kayak berubah menjadi hijau atau merah gitu. Oh, kalau tandanya hijau misalnya dia sudah check-in, jadi memang si pasien itu sudah datang. Tapi kalau selama belum hijau, berarti si pasiennya belum check-in, belum datang ke klinik. Bisa, Dok, bisa dibikin begitu. Jadi kalau di rumah sakit, kita kemarin di awal bros itu memang mereka mintanya ke APM dulu. APM itu anjungan pendaftaran mandiri. Jadi kalau misalnya pasien itu berobat untuk besok, maka besok pagi dia ke APM, scan di situ, itu sekaligus untuk notifikasi bahwa dia sudah datang gitu ke rumah sakit.
tapi padahal kunjungannya baru besok ya. Oh, besoknya Daftarnya maksudnya? untuk besok Iya. kan maksudnya. Iya, betul. Jadi besoknya itu pasien itu datang itu ke APM. Nah, itu nanti Oke. jadi Jadi bisa kita bikin. check-in-nya dia gitu ya. Iya. Jadi kayak check-in-nya gitu, tapi check-in-nya di mesin APM. Ya. Oke. Kalau kayak gitu mesti punya mesin ATM dulu ya kali ya, karena kalau yang sekarang kan di Bocah belum bisa itu ya Dokter Daniel, karena Pakai QR code aja dok. oh iya Bisa kan? Bisa, Pada pakai saat dia QR code datang, bisa. Iya kan? Betul. Dia datang, didaftarin dia pakai QR code-nya, terus berarti dia jadi si dokternya tahu kan pasiennya ini lagi masih nunggu gitu kan, udah datang gitu kan. Betul. Atau gini dok, kalau kami kan karena sudah menggunakan location base ya, ada sensornya GPS, bisa aja pakai geofencing sih sebenarnya. Ini sebenarnya Itu geofencing. bagus tuh kalau kayak bisa kayak begitu pakai GPS, jadi pasiennya kan udah masuk di wilayahnya Betul, gitu kan. betul, Jadi bisa kedetek, wah udah. Kalau memang bisa loh Pak Dewo. betul. Nah, Jadi nggak usah pakai di scan, kita udah tahu pasiennya udah di parkiran atau gimana. betul. Nah, tetapi ini sebenarnya secara teknologi bisa, cuma kami untuk mewujudkan itu perlu waktu sih dok. Bukan hal yang mustahil sih, karena kita sudah geofencing, kita sudah pelajari. Cuma memang untuk mengadopsi di sini tuh memang kami butuh waktu untuk mewujudkannya sih dok. Tapi sih emang benernya sih enaknya pas dia datang udah kayak check in juga gitu ya, karena lebih enak. Tapi kalau udah dapet yang tadi sih bisa aja dia nggak mau check in dulu, dia pikir ntar aja deh, saya mau makan dulu, mau apa gimana gitu. Betul. Nah, memang di sini contohnya tadi ya. Ini kalau ini kan telekonsultasi tampilannya seperti ini. Jadi kalau dia klik di sini waktu panggil itu memang langsung mengakses ke video call-nya. Tetapi kalau misalnya kita appointment-nya untuk datang langsung ke berobat ke rumah sakit, nanti seperti notifikasi sih panggilannya. Jadi ini sebagai contoh aja. Misalnya untuk besok deh, jam 8.20. Nah, ini contohnya sudah berhasil saya membuat appointment. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, misalnya berobat ini, jadi untuk dokter upcoming akan muncul seperti ini. Jadi tanggal 28, atau kalau mau kita filter untuk tanggal 28 aja bisa. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada fitur pemanggilnya. Nah, saya sih memahami sih. Jadi seandainya nanti pasien itu sudah dalam radius itu, nanti ini akan ada muncul kayak semacam indikator bahwa dia sudah available di klinik juga bisa. Jadi dokter bisa langsung panggil. Nah, untuk memanggil itu tinggal gini, panggil. Nah, ini perbedaannya adalah pemanggilan. Nah, ini perbedaannya adalah untuk pemanggilan pasien yang datang langsung ini seperti ini. Jadi kalau misalnya nggak datang gitu ya, ya panggil lagi aja, nggak apa-apa gitu. Ini contohnya panggil lagi gitu. Nah, Pak Dewo, tanya lagi dong yes, Pak Dewo. yes. Kalau untuk pasien walk-in, contohnya misalnya contoh nih, kemudian let's say dokterku praktik misalnya jam 8 sampai jam 10 dan itu semua slot sudah terisi gitu ya. Kemudian ada pasien walk-in, itu kita bisa sisipkan atau gimana ya? Nah, kebijakannya kalau di rumah sakit awal, di Primaya, itu bisa. Jadi pakai slot ekstra. Slot ekstra itu khusus untuk pasien walk-in yang sudah datang ya. Kalau yang sudah datang kan tentu akan prioritasnya lebih tinggi gitu. Tapi tergantung sih apakah setiap dokter memiliki slot ekstra atau enggak gitu. Oke, basically berarti kalau kayak gitu aku create slot ekstra dulu. Let's say kalau memang slot ekstra ini ku tutup hanya untuk walk-in, jadi itu kayak tidak terpampang untuk appointment gitu ya. Betul. Oke, Betul. kalau tambahan mungkin nggak Pak? Tambahan tuh contoh gini. Misal dokterku praktek jam 8 sampai jam 10.
kebetulan hari ini tidak ada lagi yang praktek setelah jam 10 itu, dan beliau ternyata juga tidak ada kegiatan, sehingga oke deh, saya mau praktek sampai jam 12. Ini konteksnya Jadi untuk khusus hari itu misalnya kayak slotnya kita tambahkan lagi sampai jam 12. Bisa sih kalau mau ditambahkan slotnya untuk khusus hari itu bisa, atau slot ekstranya diperbanyak. Oke, berarti slot ekstra itu bisa di-adjust setiap hari? Bisa. Oke. Bisa. Oke, noted Pak. Pak Dewa, kalau dari aku ada tambahan pertanyaan, Pak. Boleh, silakan. Ketika misalnya dia mengambil sebuah paket, Pak, dan misalnya untuk suaminya aja yang ingin cancel, itu memungkinkan juga nggak sih, Pak? Atau yang ingin reschedule? Nah, itu sebenarnya kebijakan dari Bocah Indonesia sih. Jadi kebijakan Bocah Indonesia bagaimana menyikapi kalau ada kasus seperti itu. Nah, nanti kita akan adopsi nih bagaimana implementasinya di sistem kami gitu. Tapi bisa di-customize ya, Pak? Ya. Saat Pak Dewa sekalian kita diskusi ya. Jadi mestinya sih is okay kok. Oh, baik. Jadi nggak masalah itu kalau nanti kayak ini aja Pak Dewo. Jadi kan sebenarnya tetap rekam medik itu akan keluar, even dia pasangan kan tetap akan keluarnya 2, betul kan? Dengan 2 nama. Betul. Jadi let's say deh, istrinya tetap ketemu sama dokter Objin saat ini, tapi suaminya saya mau ketemu sama dokter Andro-nya nggak hari ini deh, tapi besok. Jadi kayak jadwalnya dia saja yang appointment hari ini di reschedule jadi besok. Ya betul. Dan kemudian kan di catatan medical record-nya kan tinggal di ini aja ditulis kapan gitu ya kan. Kan nggak tercatat juga. Betul. Mestinya sih no issue ya Sat ya. Ya nggak ada isunya itu. No issue ya dok ya, oke. Ya. Nah, kemudian juga nanti jika Bocah Indonesia ingin ada suatu paket-paket seperti COVID test dan sebagainya yang spesifik, tentu kita akan buatkan juga. Nah, ini contohnya untuk COVID test. Ini kalau ada edukasinya juga boleh gitu. Jadi kita bisa embed edukasinya. Dan kalau mau bikin di sini contohnya untuk, nah ini contohnya PCR. Nah, ini harganya 900.000 muncul. Kemudian saya mau tanggal 30. Jadi nanti ini terserah ya. Jadi nanti apakah nanti Bocah Indonesia memiliki paket-paket yang spesifik dengan suatu rule yang spesifik juga, itu bisa dilakukan. Nah, ini pembayarannya juga bisa langsung online. Jadi intinya sih nanti Bocah Indonesia relatif lebih aman ya, karena pasien-pasien yang membuat appointment itu sudah bayar duluan gitu. Nah, ini contohnya. Itu nanti teknis yang bisa diatur lah. Betul. Nah, ini contohnya untuk COVID test seperti ini simbolnya. Gitu. Jadi pasien nanti akan melihat di sini untuk upcoming berobatnya, jadwalnya apa aja. Itu akan muncul di sini. Nah, Pak Dewo, yes. Saya mau tanya ini. Kan masalahnya nih kita mengenerate kan kami di rumah sakit Primaya Tangerang. Berarti kan medical record-nya kan memang Primaya kan? Ya. Nah, kalau dengan kayak begini gimana nih dengan situasi bocah yang mengenerate satu nomor medical record-nya Primaya, kemudian kalau yang lama yang sudah pernah ada medical record-nya itu tinggal kita retrieve, kita tarik nanti ya. Kalau orang itu pernah berobat di rumah sakit Primaya atau yang sudah ada atau yang itu karena kan nomornya nomor rumah sakit itu bisa dikonekin ya nanti. Bisa. Jadi kita nanti bisa bikin mapping bisa. Oh, dikonekin gitu ya? Iya, kan, jadi kita mapping. Kita ngambil nomor medical record-nya kan langsung ketarik ke situ gitu. Betul. Nah, saya sih bukan apa-apa. Bagusnya kan ini kan tanggung jawabnya rumah sakit Primaya mengenai masalah medical record. Salah satunya juga kita bisa dikonek untuk IMR-nya segala tuh. Betul. Ya, jadi kita langsung connect, jadi enak si dokternya langsung memakai IMR yang
punyanya Rumah Sakit Prima ya tinggal bikin aja SOP-nya kan. Dok, yang bikin ya pakai Pak Dewo ya pasti bisa dok. Ya, makanya justru itu nanti saya juga pikir cuma ada kekhususan kan itu ada ini nih Pak Dewo, mungkin yang saya minta misalnya kalau ada template-template untuk stimulasi, template kalau rumah sakit kan udah ada itu Pak, ada template-nya kayak bayi tumbuh kembang gitu kan. Formulir khusus untuk bocah Pak Dewo. Iya, baik. Bisa dibuatin dong, lu mesti buatin tuh. Ya kami diajarin dulu itunya, nanti kita bikinin. Gampang, nanti gue kasih tahu caranya, nanti tinggal saya ngomong sama dokternya tuh sama ini, lu bikinin template-nya ntar. Boleh sih, asal kami diajarin dulu ini apa aja gitu. Nanti gampang itu nanti. Ya, sip. Ya. Nah, sekarang mau tanya nih, andai kata nih, saya mau tanya dulu Pak Firman, Pak Trio, Dr. Daniel dan sebagainya. Kita bilang oke nih, bagus lu punya. Piro harganya? Oh, itu Pak Andoyo tuh. Halo Mas Andoyo. Mungkin gini dokter, pada prinsipnya kita mau membantu aja sih. Jadi masalah harga mungkin ada kekhususan yang beda dengan yang kita sudah main di rumah sakit. Itu saya lihat tadi bisnis proses yang di Bocin ini kan spesial nih. Mungkin kita prinsipnya sih one time installment-nya itu karena kita harus develop khusus buat Bocin. Itu hanya sekali saja gitu. Angkanya berapa nanti tetap kita menunggu requirement-nya setelah kita ketemu itu. Saya jamin sih enggak mahal dok, pasti dok, karena dokter kan pernah kita ketemu siang-siang makan di Tangerang itu ngobrol terus request-nya itu yang sampai detik ini kita belum bisa penuhi. Nah, semoga adanya aplikasi Hospitaloka yang nanti akan bermetamorfose dengan nama Bocin, karena memang kita desain tidak dengan nama kita. Hospitaloka itu kita kalau keluar mau jualannya, tetapi setelah kita deal dengan customer itu ya monggo silahkan namanya nama customer itu gitu loh. Kita tidak, cuman kalau customer menghubungi kita ya name code-nya itu, code name-nya itu adalah Hospitaloka gitu sih dok. Gitu. Nanti kita lebih mengenakan itu dok, per transaksinya itu juga nanti. Jadi begitu kita sudah di angka one time-nya itu, kan tiap bulan kita harus maintenance-nya sih pasti tidak besar lah dok, kecil sekali lah. Ya gitu. Udah. Nah, yang penting transaksinya itu dong, kita per transaksi itu ngecasnya karena kita kan ada payment gateway-nya itu paling kena berapa gitu dari transaksi. Jadi kalau tidak ada transaksi ya wes gitu loh. Tapi kan harapan kita dengan adanya ini transaksi semakin banyak. Nah, transaksi itu nanti kita bisa kasih saja mau dibebankan ke customer atau ditanggung Bocin. Nah, kalau dibebankan ke customer ya sebenarnya Bocin tidak membayar apa-apa karena customer juga yang membayar kita secara tidak langsung gitu. Kalau angkanya mungkin pasti tidak mahal dokter. Saya sudah sempat tahu lah, saya dokter deket kayak Dewo seperti apa, kemudian yang sudah terjadi seperti apa, kita ngerti dok gitu. Jangan khawatir dokter Beni gitu untuk itu. Tapi tetap saya tidak bisa ngomong sekarang karena requirement-nya kalau saya tentukan sekarang, begitu besok Dewo survei requirement-nya, saya yang dimarahin Dewo, ngeri mas requirement-nya, seperti itu aja sih dok. Tapi itu hanya one time sih. Setelah requirement di develop khusus itu hanya one time aja sih. Oke, kalau misalnya nanti seperti itu, kan kita pasti kan survei mau lihat alurnya itu seperti apa kan, kita ngomong dulu requirement-nya seperti apa, kita bisa lihat, oh ya udah, menurut saya sih, ya saya nggak tahu nih, saya sih bilangnya mah gampang lah gitu, gampang itu, karena kalau nggak salah expertnya Pak Handoyo sama Pak Dewo udah ngerti lah istilahnya gitu. Nah, tetapi ya udahlah, syukur-syukur kita dikasih harga pertemanan, apalagi ini masih baru gitu kan. Yes, itu yang kita kepengin juga dokter. Ya, nanti gini, siapa tahu saya juga nawar-nawarin rumah sakit lain kalau bisa bilang ini ada cara yang lebih enak gitu ya kan. Cuma tinggal saya minta komisi aja. Ya, enggak, ini sih bercanda aja deh. Pokoknya intinya lo bantu, ini kan kita nih satu atap, satu grupnya sih sama si Primaya. Jadi jangan hanya pertemanan aja udah. Ya pasti kita juga namanya orang harus ada apresiasi. Kalau enggak nanti saya bayarnya UP Peanut juga mangki lagi.
Ya dokter lebih paham lah kayak gitu sih. Gitu. Ya tolong ya nanti ini. Nah, terus gimana nih Dokter Daniel, teman-teman Pak Firman dan Pak Satrio, kalau memang mau ini gimana? Kapan kita ketemu teknisnya supaya coba bisa bentuk ini, terus hitung berapa biayanya sama maintenance-nya. Dok, sorry, saya tanya sedikit ke Pak Dewo ya. Pak Dewo, saya tanya lagi dong Pak Dewo. Baik dok, silakan dok. Untuk yang teleconference ya, tadi disebutkan kan kalau saat ini masih one on one, tapi itu bisa one on many ya? Bisa. Oke, karena kalau di kita, nanti bisa diskusi lebih lanjut pada saat memang nanti Pak Dewo datang dan kita lihat bisnis proses di Bocah Indonesia dan require-nya kita seperti apa kan. Iya. Itu bisa di recording juga ya? Bisa. Persimpan datanya di mana ya? Di lokal sih, jadi lokal server ya? Iya. Enggak di local device. Oh, local device ini berarti device-nya kita yang mempergunakan apa ya? Iya. Nah, kalau pakai laptop maksudnya kesimpan di laptopnya kita gitu ya? Iya. Tapi terserah sih, sebenarnya ada opsi juga kalau misalnya kita mau arsip juga di server kita itu bisa. Jadi lebih transparan sih, artinya pasien dan dokter nggak tahu sebenarnya kalau itu diarsip juga bisa gitu ya. Cuma memang harus ada informed consent sih bahwa telekonsultasi ini direkam untuk arsip misalnya begitu. Betul. Memang biasanya kalau yang existing kita rekam itu untuk jadi arsipnya kita. Jadi kayak rekam medisnya pada saat rekam telekonsultasi. Betul. Bisa sih dok. Cuma itu nanti storage-nya gede loh. Nah, makanya again kan nanti mungkin ini kali Dokter Beni setelah dikaji dari teman-teman, setelah mendengarkan presentasi Pak Dewo, apa yang lebih menjadi inquiry-nya di masing-masing unit seandainya memang bisa mempergunakan Hospitaloka ya. Kemudian nanti ketemu sama Pak Dewo, kemudian Pak Dewo nanti didiskusikan sama tim untuk bikin penawaran, sekaligus kan nanti di situ akan muncul kan benefitnya buat Bocah Indonesia, let's say mendapatkan storage di lokal servernya mereka atau seperti apa. Nah, ini gini Pak Dewo, saya nggak tahu ya. Kalau saya sih terus terang kan di Bocah kan nggak punya server kan Pak Dewo. Iya. Nah, nggak punya server. Kalau kami berpikiran adalah semuanya adalah di cloud. Iya. Bisa. Karena kalau bisa semua kesimpan di cloud semua. Mungkin ya nggak tahu karena kebetulan kalau kami di Primaya itu kan memakai IMR-nya Primaya punya. Kalau di connect dengan kita pasti kan Primaya kan punya server. Berarti kan kesimpan di servernya Primaya, betul kan? Betul. Oke, jadi kesimpannya ke Primaya, semua medical record kan kesimpan di Primaya. Betul. Nah, otomatis kalau yang kayak telekonsultasi itu, karena kita memang ada program telekonsultasi. Sekarang juga banyak rumah sakit memakai telekonsultasi dan pembicaraan itu, walaupun mungkin dokternya juga menulis IMR-nya, SOAP yang yang dibicarakan, ya dia isi-isi di situ. Tapi juga yang tadi Dokter Dani bilang, pembicaraan itu kan bisa di-recording dan itu menjadi untuk kita. Iya. Biasanya kalau telekonsultasi kayak di rumah sakit Primaya itu telekonsultasinya recordingnya tuh disimpan di servernya you dong pasti. Kebetulan Primaya nggak nyimpen dok. Oh Primaya nggak nyimpen, jadi itu cuma langsung ngisi di situ aja ya? Iya. Cuma opsi untuk recordingnya bisa otomatis bisa. Nah, cuma kesimpannya kan di device-nya kita sendiri gitu kan? Bisa, tapi kita bisa setup supaya nanti disimpan di server. Nah, tetapi memang untuk cloud ini storage-nya terus terang mahal sekali dok. Jadi nanti kalau bayar di cloud storage-nya 1 terabyte itu, kalau saya nggak tahu kok pakai Dropbox pakai apa, kok perasaan saya murah. Enggak, itu kan subscription base. Jadi kalau misalnya Dropbox 1 tera, 1 giga ya, mereka per giga. Per giga itu biasa sewa 1 tera itu setahunnya cuma berapa ya? 1 juta atau berapa gitu.
Iya, tapi mereka kan continue ya. Tapi nanti kita coba cari solusi lain sih dok. Soalnya kalau kami kan kita menggunakan VM, jadi VM itu satu paket virtual mesinnya sama storage-nya. Tetapi VM yang paket ini storage-nya ya paling besar itu cuma 200 giga gitu. Sedangkan kalau mau nambah itu mahal sekali dan itu saya rasa sih nggak efisien. Makanya nanti kita akan nyari solusi sih dok. Nah, karena masalahnya kan kita nih di medis itu kan harus ada recordnya ya atau Betul. Ya, memang sih kalau kayak begitu telekonsultasinya itu tidak terrecord atau direcord tapi akan memakan banyak kapasitas storage-nya. Dan ternyata di Primaya melakukan tele tapi kan juga menulis di IMR-nya kan. Betul. Di IMR-nya untuk data-data keterangan itu ditulis di medical record-nya di IMR-nya. Betul. Nanti kami carikan solusi yang terefisien ya dok ya. Oke. Ya, soalnya kalau pakai VM yang kami pakai itu memang kemahalan storage-nya. Kalau VM-nya sih harganya wajar, cuma begitu kita mau up storage mahalnya minta ampun gitu. Dan kalau Dropbox atau Google Drive itu spesifik dengan platform mereka, jadi kita nggak bisa pakai. Nah ini yang agak susah sih. Oh iya, kan itu kan sekarang yang cloud itu kan Google Drive, iCloud, Iya. Dropbox, ada satu lagi apa tuh OneNote ya? Iya. OneNote OneDrive. Ya, OneDrive itu spesifik di aplikasinya Microsoft aja sih. Kita nggak bisa langsung cemplungin sembarangan sih. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau Google Drive bisa sebenarnya, cuma Google Drive mahal juga. Ya Google Drive sih memang bisa. Kalau nggak salah kalau kita pakai yang grup, itu kan kita cuma dikasih berapa 30 GB ya? Iya, 30 GB. 30 GB kalau kita grup, ya kan? Iya. Oke, dia punya namanya email-emailnya dia kan. Betul. Nah, tapi kalau si Dropbox ya dia sih lepas aja, pokoknya mau berapa ya simpen aja ya. Iya. Tinggal bayar aja sewanya berapa. Kalau kami sih yang kepikiran gini dok, kalau yang saya pikirin ya, jadi dari virtual mesin itu kan maksimal kan 200 giga. Tetapi nanti setiap malam kita kuras tuh, kita pindahkan ke server lokal kami gitu. Oh, server lokal. Jadi tetap dia udah punya server lokalnya. Kita punya beberapa VM sih. Nah nanti kita bisa, tapi nanti saya bisa setupin khusus untuk kita juga bisa. Jadi khusus untuk archiving doang gitu. Setiap hari langsung dibuang ke situ, setiap hari buang ke situ, gitu bisa. Atau nanti kalau servernya ada di Bocah Indonesia juga boleh dok. Jadi rekamnya nanti di cloud kami, tapi nanti setiap malam langsung dikuras masuk ke server lokalnya Bocah Indonesia juga bisa. Tempat saya nggak punya, lu mau kasih tempat nggak di situ? buat dapat server. Soalnya tempat saya udah nggak ada tuh, mau taruh server di mana? Oke. Baik. Nanti kita pikirin ya dok. Kalau gua numpang lu punya deh ke situ servernya. Baik dok, nanti kita pikirin ya dok ya. Cariin tempat di situ. Baik. Ya. Jadi kita mendingan beli satu PC yang isinya 4 tera atau 16 tera gitu, tapi itu untuk archiving aja, jadi kita kuras. Untuk arsip gitu kan. Jadi di satu komputer yang kapasitasnya gede gitu kan. Betul. Tidak perlu server sebenarnya, cuma PC dengan i7 udah cukup. Oh, cukup pakai gitu aja ya? Iya. Isi berapa tera? Sekarang kan satu hard disk paling tinggi kan 4 tera, jadi mungkin 16 itu udah oke banget lah. Bisa cukup ya? Bisa berapa tahun tuh? Bisa 3-4 tahun lah gitulah. 3-4 tahun ya? Iya. 3-4 tahun, tapi kan misalnya tahun berapa nanti kita pindahin lagi ke hard disk eksternal? Bisa. Bisa. Ya oke. Ya udah nanti ajarin aja tuh teknis-teknisnya gimana. Yang penting bisa ini. Gimana Dr. Daniel, Pak Firman sama Pak Satrio?
Kalau dari aku udah oke sih Dok, cuma tinggal nanti kita bicarain aja sih skemanya akan seperti apa dan case-case-nya jadi seperti apa Dok. Ya, maksudnya situ nanti kapan Pak Dewo mau lihat flow-nya kita terus diskusi sama Pak Firman sama Pak Satrio sama Dr. Daniel sama kita juga lah artinya. Kalau bisa kita jadwalin sih nanti secara internal kami kasih tahu ya, kami kasih tahu ya Dok ya, soalnya saya perlu kumpulin tim dulu. Oke. Jadi nanti ini kan sudah masuk ke lanjutan ya, ke lanjutan ini nanti butuh tim yang lebih teknikal sih Dok. Ya, karena kan katanya tadi si Pak Handoyo bilang nggak mau buat nentuin harga nanti. Pas udah kita capek-capek, terus dikasih harganya mahal, terus saya bilang nggak jadi deh. Iya, kemarin saya udah bilang sama Mas Handoyo sih. Pasti jadi Dok. Justru kita ingin jadinya itu harus perform seperti yang diminta Bocin gitu loh. Kalau yang ini memang seperti disampaikan Dewo bahwa ini bisnis proses tidak cocok dengan di Bocin, makanya kita kepingin 2 kata dokter gitu loh, just work itu aja dokter gitu loh. Jadi pasti jadi dokter. Ya kalau enggak ini anggap aja jadi pilot project gitu kan, kita dapatnya gratisan kan lumayan. Jadi paling bayar gaji saya sama Dewa aja cukup lah Dok. Ya, saya cuma ajak traktir Pak Handoyo sama Dewa aja makan-makan aja tiap kali. Ya makan ke Itali gitu ya boleh Dok. Maksudnya makan di Itali atau makan di ini ada Anto dengerin juga loh Dok. Oh iya si Anto, kasihan tuh si Anto nanti contohnya diumpetin doang si Anto. Ntar bagian nyuci piring aja Dok. Oh iya bagus. Jadi lu nyuci piring aja ya Toh ya. Gajinya 20 juta Dok ya nyuci piringnya. Oh iya, 20 juta kurs yang mana tuh waktu? Ya oke. Apa lagi Dokter Daniel, teman-teman di sini gimana? Udah rasa cukup atau masih banyak bertanya lagi? Saya cukup sih Dok, karena kalau yang disampaikan ke Pak Dewo tadi kan ini masih betul-betul di ujung depan nih. Betul. Tapi nanti kan ujungnya saya sih koneknya mau ini lagi. Betul. Kita ributnya soal kita punya medical record tuh. Jadi kan kalau bisa IMR udah beres. Karena si dokter Cynthia, dokter dia bilang, ya Dok, enakan pakai IMR lah, ngapain kita bikin nulis-nulis kayak begini katanya gitu. Ya, so far sih oke. Nanti tinggal mungkin bisa discuss di lapangan lebih lanjut sama tim-tim yang terkait nanti. Oke, nanti Pak Dewo kapan waktunya? Pak Firman, Pak Satrio, ya kasih tahu saya juga pengen ikut dompleng juga gimana dengan itu. Sepertinya minggu depan ya Dok? Ya monggo, minggu depan kapan, jam hari apa, atau memang ada khusus gimana? Kalau minggu depan lu jangan Sabtu jangan ya, atau hari apa tuh yang enak? Yang susah. 25.000 doang lagi. Ya Pak Satrio sama Pak Firman. Ya Dok, kalau dari saya sih cukup. Yang penting bisa menunjang dengan apa yang tadi saya bilang dengan next project saya ke depannya gitu. Ya makanya teknisnya itu kita ketemu, terus kapan waktunya menurut Pak Firman, enaknya kapan tuh, hari apa, jam berapa? Belum ada yang benar. Ya boleh. Belum ada yang benar. Oke. Pak Anto suaranya masuk. Dari aku cukup Dok. Oh iya. Oke. Jadi terima kasih. Jadi kita kasih tahu ya Pak Dewo. Baik, terima kasih Dok. Kalau perlu nanti kita bikin grup WhatsApp aja. Baik. Jadi ngomongnya enak nih Pak Firman, Satrio. Iya boleh Dok, boleh. Bikin untuk tektokan segala macam dan dengan grupnya Pak Dewo. Kalau Oke, silakan Dok. Itu kasih tahu Pak Dewo nanti bikin WhatsApp grup kita aja. Oke Dok. Oke. Gitu, terima kasih Pak Dewo. Baik. Terima kasih Dokter Beni. Baik, terima kasih Dokter Beni. Pak Anto, thank you. Terima kasih Dokter Daniel, Dokter Tabita, Mas Firman, Mas Satrio, terima kasih. Selamat siang.